Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak yang sehat dan hebat dengan kami channel MFTV. Kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran yang ke-1. Bagi yang belum subscribe, untuk klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. pembelajaran yang pertama. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Misalnya ini ya anak-anak, kita garis bawahi kalimat pertama paragraf yang pertama. Kemudian kalimat pertama paragraf yang kedua. Kemudian lagi kalimat yang pertama paragraf yang ketiga. Selanjutnya, kalimat pertama paragraf yang keempat. Kemudian, kalimat pertama paragraf yang kelima. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Berarti kita menulis isi ceritanya tadi dari paragraf 1 sampai 5 yang ditulis adalah kalimat yang pertamanya ya. Ini contohnya saja, tidak perlu dikerjakan di rumah, cukup diperhatikan saja ya anak-anak. Itu isi dari ceritanya dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Tulislah jawaban dengan kalimatmu sendiri. Ya, ini kita kerjakan bersama-sama. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra yang digunakan pada acara khusus. Pakaian orang-orang zaman dahulu
terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam yang jumlahnya terbatas. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar. Lakukanlah seperti Udin, hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, ini segitiga, kemudian persegi dan persegi panjang. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Yang kedua, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Lalu buka lipatan kertas. Yang keempat, buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Nah, ini contohnya ya anak-anak. Itu persegi panjang, kemudian dilipat di tengah-tengahnya itu ya. Harus saling menutupi semuanya ya. Nah, kemudian itu garis lipatnya. Ini juga persegi panjang, kemudian dilipat, saling menutupi dengan cepat, ya itu maka simetri lipatnya, ya garis simetri lipatnya. Kalau yang ini contoh bukan simetri lipat. Kenapa? Karena ada yang tidak tertutupi bagiannya itu ya. Ada bagian yang tidak tertutupi, maka itu bukan simetri lipat. Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Gambarkan hasil temuanmu. Nah, ini tugas kalian ya di rumah. Ini contohnya saja, aku beri contoh bentuk bangun datar persegi panjang. Nah, itu ada dua garis putus-putus, itu berarti dua simetri lipat ya. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Amati gerakan Dayu. Cobalah menirukan gerakan itu. Gerakan memintal kapas. Posisi duduk. Lutut kanan meneguk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan, tangan kiri bergerak ke samping kiri. 8 kali 1 hitungan. Yang kedua, gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah, kepala bergerak mengikuti arah tangan. 8 kali 1 hitungan. Yang ketiga, gerakan menenun 2, posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut, badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. 8 kali hitungan ya. Gerakan yang keempat, posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah, lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. 8 kali hitungan. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pantanu. Pantanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah.
Peragakan gerakan memintal dan menenun di atas. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.